Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aslamia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang saya hormati Ibu Dwi Nur Ain Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Inovasi Pendidikan. Nah, di mana di dalam materi ini terdapat beberapa poin penting, yaitu pengertian dan hakikat inovasi pendidikan, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, dan tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Pertama, memasuki pengertian dan hakikat inovasi pendidikan, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Nah, hakikat inovasi ini adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Yang B, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Pada dasarnya, banyak hal yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pertambahan penduduk. Ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang dimaksud animo masyarakat ini yaitu keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan, atau mengikuti. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Yang kelima, kurang adanya relevansi atau hubungan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntun oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Nah, kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan-kemajuan. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Berikut ini akan dikemukakan lebih jauh tentang beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan, yaitu 1. Visi terhadap pendidikan. Visi terhadap pendidikan ini merupakan persoalan asasi bagi manusia-manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya itu pendidikan. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin cepat jalannya, tanggapan yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pendidikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Terakhir, tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari tingkat pendidikan rakyatnya. Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat, semakin maju pula bangsanya. Dan sebaliknya, semakin terpuruk dan rendahnya pendidikan rakyatnya, jangan diharapkan bangsanya akan maju. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks, sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya? Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama, masalah pemerataan, 2, masalah mutu, 3, masalah efektivitas dan relevansi, keempat, masalah efisiensi. Nah,
Beberapa hal yang berkenaan dengan tujuan dilakukannya dengan inovasi pendidikan. Sehubungan dengan itu, tampaknya ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud berikut ini. 1. Cara pemerataan dan peningkatan kualitas. Kedua, cara memperluas pelayanan pendidikan atau kuantitas. Ketiga, dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. Keempat, dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Kelima, dengan cara melancarkan sistem informasi kebijakan. Nah, yang dapat saya simpulkan bahwa inovasi pendidikan ini adalah suatu kemajuan atau perkembangan yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal yang mendorong inovasi pendidikan itu dikarenakan adanya masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, seperti visi terhadap pendidikan dan tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Jadi, tujuan dan cara pencapaiannya itu, tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan itu sendiri. Untuk memajukan inovasi pendidikan itu, pasti ada masalah atau rintangan yang dihadapinya kan, seperti pemerataan, mutu, dan efisiensi. Oleh karena itu, cara yang bisa ditempuh dalam upaya untuk pencapaian tujuan inovasi pendidikan itu dengan cara pemerataan dan peningkatan kualitas, dengan cara memperluas pelayanan pendidikan, dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan, dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian, dan dengan cara melancarkan sistem informasi kebijakan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.